yang mau balikan dan ibu tidak menganggap saya anak. Saya khawatiran sekali juga gantung diri atau minum racun. Dari selaput lendirnya di sini bahwa kekerasan seksual pernah terjadi dalam dirinya dia, atau perkosaan. Biar terjadi atau sudah terjadi. Waktu itu musim aku SMK di rumah. Pelakunya paman. Sosok perempuan berambut segini dan saya melihat physically sebahu. Oke. Apa kisah dia nih? Kisahnya tragis. Oh. Saya memilih angka kelahiran nomor 29. Siti Robiah, wanita cantik, kelahiran tanggal 29, dihamili oleh pacarnya. Tidak pernah bertemu anaknya selama 4 tahun. Tidak hanya itu, Siti juga mengalami kesedihan dan depresi. Masih adakah karma baik yang tersisa bagi Siti? Hati saya tersesak, seperti sesak banget untuk menceritakan ini. Tragis sekali, bisa saya katakan dari muda sampai umur yang sekarang, kamu belum pernah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Banyak air mata. Tragis sekali berhubungan dengan kehidupan. Bayi juga gagal, pernikahan gagal, asmara, kemudian yang terdahulu pasangan orang tua juga saya melihat tidak ada dukungan dari keluarga juga. Banyak sekali yang membuat saya mencatat sesuatu yang saya khawatiran sekali juga, gantung diri atau minum racun. Mungkin dari SMP, SMA, saya selalu menyusahkan orang tua. Dan sampai-sampai saya punya anak dari hubungan terlarang. Ibu dan bapak malu. Di saat saya nikah pun, yang menghadirin cuma bapak yang mau balikan dan ibu tidak menganggap saya anak. Sampai 2 tahun setiap saya nelpon bapak, ibu nggak mau ngomong dengan saya. Lama-kelamaan, bapak membujuk ibu. Tapi dan akhirnya ibu bisa menganggap saya. Saya nggak mau. Ibu dan bapak malu di kampung, sedangkan di kampung semua orang kampung mencari alasan buat kesalahan bapak dan ibu. Saya terpaksa memberikan anak saya kepada tante, sedangkan itu tante bukan tante kandung. Baru lahir anak saya langsung saya kasih ke tante saya. Dia berjanji apabila saya pengen ketemu, dia bakal menemukan saya. Sekarang mungkin umurnya udah 4 tahun lebih. Dari lahir nyampe dia umur 4 tahun, saya nggak pernah ketemu anak saya. Dari situ, setelah saya nikah dengan orang lain, saya pengen ngerubah hidup. Saya tinggal di Sumatera, saya ngebantuin suami. Saya rela ke Jakarta, pisah dengan suami demi buat masa depan.
Baru 2 bulan saya ke Jakarta. Gak tahu suami saya nggak ada kabar sama sekali. Saya putus asa. Namanya istri pasti ada feeling, Kak. Kalau suami berbuat apa-apa pasti ada feeling. Langsung ke tempat mertua saya. Pas ke tempat mertua, ketahuan dia selingkuh, dan selingkuh bukan sama orang lain. Selingkuh dengan sepupu ipar dia. Dari situ saya putus asa. Di kampung saya udah nggak dianggap orang tua. Gimana kalau saya pulang? Pasti mereka nanya orang tua, nanya suami saya kemana segala macam. Saya bingung. Dan situ saya pernah putus asa, pengen bunuh diri, pengen gantung diri saya, karena saya udah nggak ada rasa pengen hidup lagi. Kenapa dari saya pokoknya nggak ada kebahagiaan buat saya. Dari situ lama-kelamaan saya berubah, pengen bangkit. Tapi satu, saya nggak bisa ketemu anak saya. Setelah 4 tahun lebih saya nggak bisa. Saya lost contact sama anak saya. Saya kehilangan kata-kata di sini untuk melihat Badina. Saya melihat banyak peristiwa di otak saya. Saya melihat bunuh diri dengan gantung diri. Talinya sudah disiapkan. Lalu dia udah mau gantungin di lehernya, dan saya melihat lagi dalam kepala saya. Dia kepalanya sudah masukin tapi dicegat oleh saudarinya dan tidak jadi, sambil bercucuran air mata. Saya banyak melihat lagi. Dia juga bingung bagaimana bayar ini dan bayar itu. Karena tidak ada dukungan juga dari seorang laki-laki di sini. Kamu sendirian. Hebat sekali di sini saya lihat. Mbak Dina di Jakarta selain dengan kakak kandung, apa ada paman atau bibi atau apa? Banyak, tapi tidak pernah ketemu. Oh, pernah minta bantuan ke saudara? Cuman ada kakak. Sama kakak aja. Saya melihat juga dari selaput lendirnya di sini bahwa kekerasan seksual pernah terjadi dalam dirinya dia. Atau perkosaan. Hampir terjadi atau sudah terjadi. Di sini orang dekat yang melakukannya. Hampir 2 kali. 2 kali? Siapa, Mbak? Kalau manusia waras, tapi ini bukan manusia sepertinya. Kakak saya menikah, dan kakak ipar saya punya paman. Pelakunya paman. Hampir. Dan selang berapa bulan aku nggak tahu, itu kakaknya kakak ipar yang pengen memperkosa juga. Waktu itu musim aku SMK di rumah. Kita kalau orang Sumatera, batas cowok dan cewek ya pastinya privasi kita kalau di kamar itu nggak boleh. Sedangkan dia lancang masuk kamar. Ternyata dianya suka sama saya. Kalau kakak ipar, Dari keluarga kakak ipar? kakaknya kakak ipar. Kakaknya kakak ipar ya? Iya. Dia hampir memperkosa. Di rumah kakak ipar berarti ini terjadinya? Di rumah mertua. Mertuanya kakak saya. Keluarga dari kakak ipar saya tuh hampir semuanya perlakuannya pengen memperkosa. Tabiatnya memang. Semua, tapi kalau kakak ipar saya akuin. Dia nggak kasihan sama ibu. Ya. Ibu darah tinggi. Ibu darah tinggi. Iya, saya lihat penyakit di sini ibunya. Jadi saya
takutnya nanti kalau ibu tahu, terus aku pulang-pulang bawa anak, aku takut dianya serangan jantung. Berarti ibu sampai detik ini nggak tahu? Ibu sebenarnya tahu, ibu dan bapak tahu. Tapi mungkin karena saya selalu menyusahkan mereka, jadi saya merelakan. Ya udah, anak saya titipin sama tante. Jadi karma buruk sebelum dia pergi dari kampung itu dibayar tunai langsung ya Roy ya? Dengan karma yang lebih buruk lagi di kedepannya ya? Betul sekali, Robi. Dan saya melihat di sini kondisi anaknya sekarang sangat kangen sekali sama mamanya. Itu yang saya gambarkan. Anaknya perempuan, bertubuh mungil. Sempat tahu namanya siapa sekarang? Tahu. Tahu? Bisa disebutkan. Siapa namanya? Mutiara. Kesalahan saya dulu, saya pengen nebus dosa saya yang dulu. Saya pengen ngerawat dia sampai besar, saya pengen ngerawat dia. Saya nggak mau lagi pisah sama dia. Dari dia lahir sampai dia umur 4 tahun lebih, saya nggak bisa ketemu sama dia. Itu yang pengen saya lakuin sama dia. Kalau alamat rumah si tante yang kamu titipkan, kamu tahu, Mbak Dina? Nggak tahu. Nggak boleh tahu mungkin lebih tepatnya ya? Saya sempat pengen cari tahu segala macam alamatnya, tapi nggak dikasih tahu Oleh? tante Nggak mau nanya sama ibu bapak? yang lain. Why? Hak kamu toh. Saya ingin kamu mencari tahu alamat jelasnya, benar-benar jelas. Bahwa saya pengen kamu membeli kue ulang tahun untuk anak kamu yang akan ulang tahun di sini. Usahakan, paksakan berjumpa dengan membawa kue ulang tahun. Nah, ini mama. Oke. Ya. Mbak Dina, terima kasih banyak. Tetap bersabar, tetap berdoa dan berusaha ya.